menjerumuskan dari sepak bola. Saya hanya bisa mengalir dengan waktu, cuma saya memberikan pandangan berkata bahwa sepak bola itu adalah hidup ayah yang selama ini bisa menjadikan keluarganya bisa mapan dari sepak bola. Akhirnya saya memberikan hadiah untuk situasional sosial, jadi saya selalu mendekatkan dia di sepak bola. Walaupun di saat itu saya jarang di rumah, karena di saat itu saya jadi pemain. Hanya saya bilang ke istri bahwasanya biarkanlah dia kalau ingin jadi pemain sepak bola, berikanlah area-area yang bisa menjadikan di sepak bola. Cuma memang waktu kecil juga dia akademinya bagus. Dari SD dia juga termasuk 3 besar sama SMP. Jadi pun saya kaget juga. Setelah saya jauh ada beberapa bulan dan baru saya pulang, saya lihat dia bisa menjaga sepak bola, dan setiap hari dia tahunya sepak bola. Dan dia masuk di SSB pun dia berangkat sendiri dengan sepeda. Hanya dari situlah saya bilang sama dia bahwasanya kalau memang kamu mencintai sepak bola, kamu harus benar-benar mempunyai prosedur. Kamu harus mencintai apa yang kamu lakukan, karena masa depan kamu, prestasi kamu, kualitas kamu, berbagai kamu itu hanya dari kamu yang sendiri yang menentukan. Satu. Dan dalam bentuk teknik skill untuk sepak bola, memang saya banyak memberikan hal yang baik buat dia tentang gimana menjadi seorang striker. Walaupun sebelum dia striker memang dia striker. Nah, setelah dia di usia 13, 14 dia baru bisa menjadi striker karena ada pelatih yang melihat, oh dia ini layak jadi striker. Nah, selama ini saya diem, biarkan dia yang berinvestasi dulu apa yang dia inginkan. Akhirnya dia sering konsultasi gimana dia jadi striker. Akhirnya saya kasih tahu striker ini, dan banyak hal yang saya kasih tahu dia, dan dia waktu itu dia mencintai Babak Pamungkas. Ya, dia suka sekali sama Babak Pamungkas. Akhirnya saya cari video-video yang menurut saya bisa menjadi komen antara saya sama Babak Pamungkas. Akhirnya dia belajar dari situ, saya dari YouTube kasih tahu begini. Ya akhirnya insya Allah mudah-mudahan ini jadi proses buat dia ke depannya, walaupun saya masih panjang dia di Paradigma 17 ini panjang prestasinya dia karena banyak hal yang harus dilalui dia, perjalanan yang harus dilalui dia. Semoga dengan Piala Dunia menjadi awal kepastian dia bahwasanya dia bisa hidup dari sepak bola. Itu aja mas. Terima kasih hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa bersama teman-teman semuanya di hari ini di awal yang hari baik buat kita. Semoga berkali ini menjadi kebanggaan buat anak-anak untuk membanggakan bangsa Indonesia. Mengenai untuk Piala Dunia Indonesia ini adalah hal yang sangat bersyukur bahwasanya bangsa Indonesia bisa menyelenggarakan Piala Dunia walaupun U17. Jadi sebagai saya juga pelaku sepak bola, mantan pemain juga, merasa bahwasanya ini adalah kemajuan yang sangat besar sekali buat bangsa, di mana bahwa Piala Dunia ini menjadi kebanggaan buat masyarakat dan bisa menjadi kebahagiaan buat pemain. Bahwasanya Piala Dunia ini sangat langka, sangat susah bila kita harus melalui lawan Indonesia, dan sekarang kita diberikan tuan rumah menjadi sejarah yang menurut saya sejarah awal buat bangsa Indonesia. Semoga dengan Piala Dunia ini menjadi semuanya level sepak bola Indonesia semakin maju, animo pemain untuk menjadi pemain sepak bola semakin baik, dan kompetisi dengan adanya VAR yang ada di Piala Dunia ini menjadi semangat buat di Indonesia, bahwa kompetisi nanti di Indonesia bisa menjadi kompetisi yang lebih baik untuk ke depan. Komunikasi terakhir adalah setiap hari sih mas, setiap jam bisa dia tidak menyimpan HP, dia selalu berkomunikasi saya, selalu telepon apa yang harus dilakukan dan apa yang hal yang baik buat dia untuk pertandingan. Dan barusan saya mau kesini juga dia telepon, dia minta nasihat. Ini kan pertandingan terakhir, dia bilang ya ini pertandingan terakhir. Yang saya harus lakukan apa ya? Saya bilang
apa yang ada di hati kamu. Jadi saya tidak akan pernah ngasih tahu, biarkan dia mengekspresi diri dia apa yang dia mau. Dan dia bilangnya, saya hari ini ingin kerja keras. Kedua, saya ingin kerja atur. Ketiga, saya nggak tahu hari ini merasa saya final untuk pertandingan hari. Oke, saya bilang itu sudah buat kamu. Cuma saya hanya menambahkan, jangan pernah kamu hari ini berpikir main bola bagus. Tapi berpikirlah kamu hari ini, di mana kamu punya etos kerja, mentality yang kerja keras kamu melebihi lawan yang kamu lawan hari ini. Kemauan kamu harus melebihi lawan yang kamu lawan hari ini. Kalau kamu udah melakukan hal itu, kualitas kamu akan datang sendiri. Karena gol itu termasuk dalam rezeki. Selama kamu mau bekerja keras dan tidak akan capek dan tidak mau kalah dengan lawan, rezeki gol itu akan datang dengan sendirinya. Saya bilang begitu sama kakak. Dan semoga hari ini bisa mewujudkan lawan, bisa menjadi pemain yang bisa mengakhiri Piala Dunia walaupun di 17. Hal ini pun pernah saya merasakan di saat dulu yang bisa cek timnas, bisa dia dapat klub, cuma memang belum ada rezekinya. Ya kalau dengan hari ini menjadi kebanggaan harum buat saya, buat anak saya, bahwasanya Indonesia itu bisa masuk Piala Dunia dan Indonesia bisa menyelamatkan Piala Dunia. Dan inilah yang saya bilang dari awal tadi, semoga ini menjadi awal kebangkitan level sepak bola Indonesia untuk menjadi baik. Dan saya sangat bersyukur dengan pemerintah, dengan Ketua Umum Erick Thohir, bahwa saja bisa menyelenggarakan Piala Dunia Indonesia ini, dan semoga bisa menjadi Piala Dunia yang baik buat bangsa dan tamu yang ada datang di Indonesia ini. Seharusnya nggak memang harus dilakukan seperti itu. Cuma memang saya juga tidak bisa menyalahkan siapa mereka. Sekarang saya juga tidak tahu mereka, apa tujuan mereka juga saya tidak tahu. Cuma saya bilang ke kakak bahwasanya saat ini jangan pernah kamu fokus ke media. Fokuslah di mana kamu untuk mempersiapkan diri kamu untuk pertandingan step by step setiap pertandingan. Jadi kalau untuk media sosial saya sering membatasi buat dia, apalagi kalau mau pertandingan ini saya harap satu hari itu dia tidak bisa melihat media. Hanya saya harap dari kakak dia telepon ulang selesai. Untuk media stop dulu, jangan pernah kamu lihat media karena media belum tentu baik buat kamu. Yang lebih baik adalah di mana kamu konsentrasi fokus di persiapan untuk pertandingan yang akan kamu lalui. Itu yang saya katakan. Ada lagi 13 tahun. Karena saya di umur 13 tahun itu saya merasa dia benar-benar menjadi pemain sepak bola. Kalau di saat umur usia dini itu saya nggak pernah meminta tahu kalau sepak bola itu begini. Tapi di saat dia 13 tahun, di saat dia udah masuk Persis Solo, baru saya kasih tahu buat dia bahwasanya apa sih yang harus dilakukan untuk jadi pemain sepak bola, apa yang harus dilakukan untuk jangan dilakukan untuk jadi pemain sepak bola. Itu banyak hal itu yang saya lakukan seperti itu. Jadi baik dia menjadi digunakan di lapangan, baik itu di luar lapangan, sering saya kasih tahu buat dia. Dan itu sangat harus kita sebagai orang tua, sebagai pelatih juga untuk memberikan hal-hal yang menurut saya baik buat dia atau buruk buat dia untuk tidak dilakukan. Itu aja juga. Akan dan bijak untuk bilang mengkritik, cuma memang ada beberapa hal yang sangat saya sayangkan, ada beberapa hal kritikan yang menurut saya sangat terlalu tidak harus dilakukan untuk anak-anak seusia timnas 17 ini. Karena apa? Karena anak-anak ini perlu pembinaan, perlu perhatian, perlu motivasi. Karena anak-anak seperti ini kalau memang dia udah bagus, udah kelas, udah sempurna di main sepak bola dia nggak akan main di U17. Itu yang saya sayangkan. Terus untuk yang kedua, memang kemarin ada 2 orang agen yang udah WA saya, yang mana dia mau minta telepon saya, dia mau calling dari saya, termasuk salah satu dari Norway. Saya juga nggak tahu dari mana, rupanya dia DM ke teman saya kasih nomor ke saya. Akhirnya saya bilang sama dia bahwasanya saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur dia mau besar perhatian ke kakak. Cuma saya dalam hal seperti ini sebagai wali murid, sebagai orang tua, untuk sekarang saya belum bisa mengambil keputusan bahwasanya kakak sekarang lagi fokus ke bela diri. Dan kedua, sekarang dia lagi bersama dengan Persis Solo, yang mana saya tidak berhak untuk
melangkah lebih jauh. Yang kedua, yang ketiga, sekarang mereka masih bisa 16 tahun, yang mana kalau menurut saya belum sebaiknya memang dia harus matang dulu di Liga 1 atau minimal sudah umur 17 tahun atau 18 tahun baru bisa keluar di Indonesia. Karena saya lihat ada patron batasan di bawah anak yang 18 tahun keluar baru bisa ke luar negeri. Saya berharap ini pertandingan yang bisa menjadi pengalaman buat mereka dan bisa memacu mereka, dan saya berharap berdoa bisa ada 16 besar bagi mereka untuk kita lihat kembali. Dan saya harap minta doanya teman-teman semuanya, anak ini masih proses, masih progres, jadi perlu hal sebagai kita kedewasaan kita orang tua untuk bisa mengomong mereka, bukan untuk mengkritik dan untuk memvonis mereka. Itu yang penting buat kita sebagai orang tua, sebagai pemerhati sepak bola untuk pembinaan anak di sepak bola Indonesia.